Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan saya Alfian Mauludi dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran di semester 2 KB 3.5 tentang perkembangan agama Islam di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dalam video ini akan kita bahas subbab pokok bahasan tentang perkembangan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun, sebelum membahas lebih jauh materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan biografi Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga, menceritakan perkembangan Islam pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan yang keempat, mendeskripsikan berbagai prestasi atau jasa-jasa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Baik, yang pertama kita akan coba bahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Di layar kita bisa lihat ilustrasi gambar Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya para khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan pemerintahan dan mengemban amanat umat Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak menetapkan siapa penggantinya. Padahal selain sebagai nabi, Rasulullah SAW juga sebagai pemimpin sebuah pemerintahan atau negara. 4 orang pengganti Nabi Muhammad SAW dalam meneruskan pemerintahan Islam di Madinah, itulah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Materi yang kedua yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah 2 tahun selepas tahun gajah 573 Masehi. Abu Bakar dilahirkan di Mekah, Jazirah Arab. Dia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar setelah beliau yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Sejak remaja, Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi. Sejak remaja, Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Tentang akhlak Abu Bakar, beliau dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta tegas. Pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah sekitar kurang lebih 2 tahun 3 bulan 11 hari. Pada awal masa pemerintahannya, Abu Bakar banyak menghadapi berbagai gangguan dari berbagai golongan. Antara lain, golongan orang-orang murtad, golongan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi pada usia 63 tahun. Prestasi atau jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, perluasan dan penyebaran agama Islam. Yang keempat, memerangi orang murtad. Yang kelima, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Yang keenam, memerangi orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi.
Pertama, akan coba kita ulas terkait perbaikan sosial masyarakat pada zaman atau pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa tersebut, umat Islam mengalami sebuah trauma, di mana orang yang menjadi panutan utama, tempat bertanya, tempat mengadukan segala permasalahan, baik terkait dengan ajaran agama maupun terkait dengan kehidupan sosial, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka banyak sekali gejolak yang terjadi di masyarakat. Umumnya ada beberapa kelompok yang tidak lagi setia kepada pemerintahan Islam. Mereka beranggapan bahwasanya sepeninggal Rasulullah, maka kewajiban dan ketaatan terhadap Islam itu sudah selesai. Nah, disinilah peran Khalifah Abu Bakar selama masa pemerintahannya menata kembali kehidupan sosial masyarakat yang sempat bergejolak pada waktu tersebut. Yang kedua, yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan kepada arahan atau usulan dari sahabat Umar bin Khattab, mengingat banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan pertempuran, dan ini mengkhawatirkan. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar membentuk satu tim yang bertugas untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Umar berpendapat bahwasanya khawatir ketika tidak dilakukan gerakan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, maka generasi-generasi Islam seterusnya tidak bisa membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit selaku ketua pengumpulan ayat-ayat Al-Quran untuk melaksanakan kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, perluasan dan penyebaran agama Islam. Melanjutkan perjuangan dan dakwah Rasulullah dalam menyebarluaskan agama Islam, Khalifah Abu Bakar juga berjasa dalam penyebaran agama Islam sepeninggal Rasulullah. Di bawah kekuasaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Islam disebarkan kembali ke wilayah-wilayah di luar Madinah. Salah satunya ke wilayah Syria dan ke wilayah Baghdad. Selanjutnya, yang keempat, memerangi orang-orang murtad. Kelima, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan yang keenam, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Sebagaimana diceritakan di awal, bahwasanya sepeninggal Rasulullah SAW ada kelompok-kelompok yang tidak lagi taat terhadap pemerintahan Islam. Salah satunya adalah kelompok orang-orang murtad. Kelompok ini beranggapan bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka ketaatannya terhadap Islam juga usai. Dan sebagian dari mereka pada zaman Rasulullah SAW masih ada memeluk Islam karena takut atau mencari perlindungan semata. Dan kelompok inilah yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sama halnya dengan orang-orang yang murtad, kelompok ini juga beranggapan bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kewajiban untuk membayar zakat itu juga hilang. Nah, kelompok ini pula yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar.
Dan yang terakhir, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Kemuliaan dan kewibawaan Rasulullah ini membuat para sahabat rela berkorban harta, nyawa, dan jiwa raganya demi membela dan melindungi Rasulullah, mendukung setiap perjuangan dakwah Rasulullah. Dan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang menginginkan kewibawaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi, memanfaatkan keadaan setelah Rasulullah meninggal dunia. Orang-orang ini menyatakan dirinya atau memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Nah, orang-orang ini juga yang kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam catatan sejarah, ya, ada salah satu nabi palsu yang amat terkenal, ya, yang kita ketahui bersama, bernama Musailamah al-Kadzdzab. Baik, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalian yang telah menyimak paparan materi, mudah-mudahan bisa memahami materi tersebut sebagaimana tadi tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan di awal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.